Halo guys, perkenalkan saya dengan Sylvia. Saya dari Pelinglalumo ya. Mungkin ada teman-teman yang melihat video saya yang mungkin asalnya dari Banggai Kepulauan pasti tahu Desa Pelinglalumo ya. Sekarang saya lagi ada di kota Ambon Manise. Saya ingin menyapa teman-teman Facebook dan teman-teman sekalian yang melihat video ini ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sharing ya tentang kehidupan khususnya untuk diri kita sendiri ya. Nah, banyak orang-orang di luar sana termasuk saya pribadi ya, ingin meningkatkan kualitas dari diri kita, meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Tapi terkadang hal itu banyak orang menemukan kesulitan dalam mengupdate diri, dalam meningkatkan kualitas diri. Kenapa? Karena ada beberapa hal atau ada beberapa hal yang memang kita harus pelajari sehingga kita mampu untuk mengupdate diri ya. Jadi saya mau share beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita harus mengenali dan kita harus memahami siapa diri kita. Artinya bahwa kita harus belajar untuk mencari tahu sebenarnya siapa saya dan bagaimana saya. Kita harus mampu mengenali itu. Jangan sampai kita hanya fokus pada orang-orang di sekeliling kita fokus di sekitar kita, ternyata kita tidak fokus ke diri kita sendiri dulu. Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kita, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mampu memahami, mampu mengenali siapa diri kita. Kalau kita sudah mampu untuk mengenali diri kita, berarti kita tahu potensi apa atau kemampuan apa yang ada di dalam diri kita. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak punya kemampuan sih, saya biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi saya ingatkan kembali di sini bahwa Tuhan menciptakan kita itu lengkap dengan potensi ya, dengan kemampuan yang diberikan. Nah, tapi kalau kita tidak mampu mengenali itu, berarti kita tidak tahu kemampuan kita. Padahal Tuhan sudah taruh ya kemampuan di dalam diri kita. Sehingga dengan hal kita mengenali, kita memahami siapa diri kita, maka kita akan paham apa kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu siapa dan bagaimana kita, maka kita tahu kemampuan potensi kita dan bisa kita mengupdate diri kita, gitu ya. Terus yang kedua adalah kita tetapkan tujuan yang jelas. Nah, kenapa kita harus menentukan tujuan yang jelas? Ya iya, karena kalau kita tidak menentukan, misalnya nih, dalam proses saya beri contoh ya, kalau misalnya kita mau pergi jalan-jalan atau traveling, kalau kita tidak menentukan kita mau kemana, misalnya nih, kita mau ke Bali, atau misalnya kita mau ke Ambon misalnya, atau kita mau ke mana saja sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Nah, jadi misalnya nih, saya mau ke Bali. Nah, kita harus tentukan tujuannya kita ke Bali. Tapi kalau kita cuman, oke, kita jalan-jalan saja, gitu ya. Jadi kita nanti waktunya kita habis di perjalanan karena kita tidak menentukan waktu kita. Kita tidak menentukan tujuan kita yang jelas, gitu. Tapi kalau kita sudah setting, kita sudah atur bahwa hari ini saya harus kerjakan ini, atau hari ini atau bulan ini saya harus selesaikan target ini, atau misalnya dalam kehidupan ini goals apa atau target apa yang harus saya capai. Nah, kita harus tentukan itu sehingga waktu dan arah kita dalam proses menjalani kehidupan ini itu terarah, punya tujuan, gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita belajar secara berkelanjutan. Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita dituntut terus belajar, bukan hanya dari anak TK, anak SD, SMP dan SMA gitu ya, tapi lanjut ya di dunia perkuliahan, dan kita sudah di dunia pekerjaan ataupun kita berada dimanapun, itu tetap kita dituntut akan terus belajar. Karena dengan belajar kita mampu untuk mengupdate diri kita dengan hal-hal yang mungkin awalnya kita tidak tahu. Dengan kita belajar kita tahu, gitu ya.
Jadi hal-hal sederhana kadang sebenarnya kita tahu cuman karena kita malas untuk belajar, ya. Jadi kita jawabannya, saya tidak tahu itu, saya tidak tahu tentang prosesnya seperti apa. Tapi padahal kalau kita mencari tahu atau kita mau belajar sesuatu yang sulit itu akan jadi gampang, gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah kita harus jalin koneksi dengan orang lain. Artinya bahwa kita manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita butuh atau kita butuh orang lain, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan kita membutuhkan orang lain. Sehingga dengan ada jalinan atau koneksi dengan orang lain itu akan memperluas, ya, memperluas jaringan, memperluas pengalaman kita, memperluas untuk kita mendapatkan hal-hal baru yang di luar dari apa yang kita ketahui, gitu. Terus yang kelima adalah kelola waktu dengan bijaksana. Artinya bahwa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus kelola dengan baik. Kita harus gunakan bahwa dalam satu hari ini apa yang harus kita lakukan dan harus selesai, dan tujuannya apa itu harus jelas, gitu ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa kita harus kelola waktu dengan bijaksana? Artinya bahwa kalau kita kelola waktu dengan baik, maka kan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, gitu ya. Ada waktu untuk kita belajar, ya, ada waktu untuk kita kerja, ada waktu juga kita bersantai. Jadi waktu itu apa ya? Artinya berkualitas. Artinya waktu itu kita gunakan ke hal-hal yang bisa mengupdate diri kita menjadi lebih baik, meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Jadi ada lima hal yang bisa saya sharing ke teman-teman, ya. Mungkin bisa membantu juga buat teman-teman yang ingin mengupdate diri, ya, atau ingin mengenal siapa dan bagaimana kita. Yang pertama itu adalah kenali dan pahami diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah kita menetapkan tujuan yang jelas, ya. Terus yang ketiga kita harus belajar yang terus berkelanjutan. Yang keempat adalah kita jalin koneksi dengan orang lain. Ya, terus yang kelima adalah kita kelola waktu dengan bijaksana. Gitu ya. Oke, semoga yang saya share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, see you. Sampai ketemu lagi dengan video saya selanjutnya. Salam sehat dari saya, Sylvia. Selamat sore.